Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang buat Kakak Hani. Praise the Lord. Haleluya. Kita bersyukur ya hari ini, saya percaya semua di sini mengalami pertolongan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin sehari ini, mungkin seminggu ini, sebulan lalu, atau 6 bulan yang lalu, atau setahun lalu, saya nggak tahu, atau berapa tahun yang lalu. Tapi saya percaya kita mengalami penyertaan Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kadang-kadang kita dibuat deg-degan dulu sama Tuhan ya, tapi nggak taunya Tuhan bikin surprise buat kita. Seperti hari ini saya surprise. Yuk kita berdoa dulu yuk. Bapak terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, buat kebaikan kami Tuhan, buat kebaikan Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memegang setiap tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, satu hari kami bisa lewatkan bersama Engkau Tuhan, kalau bukan Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pada hari ini Tuhan, sore hari ini kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan, kami mau Engkau mengisi bejana dalam hidup kami Tuhan. Penuhilah Tuhan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami juga mau menaruh Tuhan semua masalah kami Tuhan, apapun beban kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan kami bisa datang Tuhan, biarlah Engkau yang segarkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara ambil waktu buat Tuhan saat ini, ambil waktu kita renungkan segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya berikan waktu saat ini, pribadi lepas pribadi, mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Kita tahu Tuhan selalu bertata dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan mempunyai rancangan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Rancangan Dia bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Apa yang Dia buat semuanya baik adanya. Dia berjanji, Dia yang setia kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Yesus. Kami malam hari ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan
syukur kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh. Tak pernah gagal Tuhan rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan lagi yang bersyukur, angkat tanganmu, katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang mengucap syukur siap memuji Tuhan hari ini. Haleluya, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak akan pernah timbul, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Dia untuk mereka yang mengasihi. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan dalam setiap hidup kami. Sama-sama kita katakan, pernah dilihat mata yang
Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman. 大家好，欢迎来到9月份。以下是我们的新闻。 Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Hey guys, we are going to have our first youth out of town activity, Youth Outing 2022. We will have the event held at Magnificat, our favorite retreat place. The event will start at 19 until 20 of November 2022. We are going to have so much fun. Please come along and join us. For more information, please contact Tony, Philip, or Grace. See you guys there. Ayo lo, ngerti nggak tadi aku ngomong apa? Anyway, that's all for this week. Have a blessed week. Haleluya. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara, amin. Mazmur 96 ayat 8 dan 9 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari saudara, pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita memuji Tuhan, kita sungguh memberikan kemuliaan buat nama Tuhan. Semuanya bukan buat manusia, bukan buat gereja. Apa yang kita persembahkan hari ini, persembahan kita, biarlah kita memberikannya buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan buat gereja ini, tapi buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kotak persembahan ada di sebelah kiri saya. Silakan kalau yang mau mempersembahkan atau bisa juga transfer. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu ya Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami sangat bangga ya Tuhan, kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Engkau sanggup Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan buat setiap jawaban-jawaban doa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap mujizat yang kami alami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan mengucap syukur Tuhan Yesus dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan ada jawaban doa di dalam Engkau Tuhan. Ada jawaban dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk berjalan terus bersama dengan Engkau. Seberat apapun itu masalah kami Tuhan, ajar kami untuk berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur Tuhan buat persembahan yang kami boleh terima Tuhan. Biarlah Tuhan buat jemaat yang sudah memberikan persembahan atau belum memberikan persembahan Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu boleh ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bukan hanya berkat financial Tuhan, tapi berkat damai sejahtera Tuhan, berkat sukacita Tuhan, berkat Tuhan keselamatan Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Tuhan. Biarlah Tuhan finansial kami boleh terima hari ini Tuhan, boleh membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Biarlah uang ini boleh kami pakai ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan melalui uang ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita duduk, kita mau panggil anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu.
Saudara, yuk setiap telapak tangan kita boleh kita angkat. Kita mau mendoakan anak-anak ini. Saya percaya walaupun anak-anak ini masih kecil, bahkan masih balita, ada yang 2 tahun. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang ditaburkan melalui guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Biar mereka pada saat mereka dewasa, mereka gak pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat anak-anak ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami ya Tuhan, buat gereja ini. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hikmat dari sorga boleh turun atas anak-anak ini ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan iman mereka Tuhan sedari kecil mereka boleh mendengar nama Yesus. Mereka boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami taburkan Tuhan oleh guru-guru sekolah minggu Tuhan. Mungkin Tuhan sepertinya anak-anak ini tidak mendengar Tuhan. Sepertinya anak-anak ini tidak gak meresponi ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa firman itu akan tumbuh dalam kehidupan mereka. Dan terus bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Pada saat mereka dewasa nanti Tuhan, mereka sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan di dalam Sunday School mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan mereka damai sejahtera, Tuhan berikan ketenangan buat mereka ya Tuhan. Biar mereka boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, mereka boleh have fun ya Tuhan. Dan mereka boleh diberikan understanding yang baru mengenai siapa Engkau ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan yang melayani pada hari ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan hikmat dari surga boleh turun atas setiap guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Berikan kami semua kesabaran ya Tuhan. Berikan kami Tuhan hikmat bagaimana kami bisa berkata-kata ya Tuhan. Bagaimana kami bisa explain ke anak-anak ini Tuhan. Apa maksud-Mu dan apa mau-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bantu kami Roh Kudus. Kami gak mampu tapi kami percaya Engkau yang memampukan setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa anak-anak ini akan pulang gak sama lagi Tuhan. Ada sesuatu yang mereka belajar hari ini Tuhan. Mereka akan bawa pulang dan mereka akan menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Nang Arthur sana. Mari kita siapkan hati, kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Saat ini saudara, saya mau ngajak kita melupakan segala daftar doa-doa kita buat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Kata lagu pertama tadi, semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada di sini. Tidak ada kekuatan yang kita andalkan. Kita boleh ada di sini. Kita mau menikmati Tuhan saat ini, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, Dia layak ditinggikan. Dia layak kita sanjung. Berikan yang terbaik, apa yang bisa Engkau berikan saat ini. Adakah kerinduan di hati kita? Kita mau bertemu muka dengan Tuhan kita saat ini. Adakah Tuhan dapati di hati kita yang mau menjadikan Dia yang terutama dalam hidup kita? Berbicaralah pada Tuhan saat ini. Apakah Dia segalanya bagi kita? Apakah kita hanya mau mencari berkat-Nya saja? Kalau engkau punya kerinduan, mau menikmati Dia saat ini, hari ini, katakan pada Tuhan, aku membuka hati aku saat ini Tuhan.
Berbicaralah buat setiap pribadi kami saat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi tanpa terlewatkan Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Engkau berbicara buat kami. Karena sepatah kata Engkau berbicara, itu akan mengubahkan hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau meninggikan satu nama yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Tidak ada kuasa selain kuasa-Mu Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami, di dalam kesehatan kami. Ucapkan terima kasih untuk keadaan kita saat ini, saudara. Ucapkan terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan untuk semua kebaikan-Mu. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau, kekasih hati kami. Kami mau menyembah Engkau. Kerinduan kami Tuhan mau bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah.
katakan Kau ku sembah dengan sungguh-sungguh. Kau ku sembah. Yes, kami menyembah Kau, Raja di atas segala raja. Layak-layaklah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau diberkati dengan pujian kami. Oh, haleluya. Katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, dengan lembut katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau dengan segenap hati kami. Sebab Engkau layak Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak. Sekali lagi katakan Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia, gunakan kata-kata saudara yang paling simpel yang bisa kalian berikan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Atau ucapkan haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami tinggikan Engkau. Kami sembah Engkau. Kami muliakan Engkau. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Selamanya Tuhan, selamanya kami mau meninggikan Engkau di dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau lewat perbuatan kami. Kami mau meninggikan Engkau lewat suara kami. Kami mau meninggikan Engkau lewat permainan musik kami Tuhan. Lewat segala hal yang bisa kami lakukan. Hanya untuk Engkau Sang Raja kami. Sang Raja kami. Oh, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau meninggikan Engkau seumur hidup kami Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu sekali lagi ya Tuhan, dalam rumah-Mu Tuhan, hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ya Tuhan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa datang dengan hati kami ya Tuhan. Kami mau terus mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan, bagaikan pedang bermata dua ya Bapa, untuk yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau mendengar dengan sungguh-sungguh ya Tuhan apa yang mau disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sekali lagi Kau yang tutup bungkus tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk teman-teman. Tas. Shalom, apa kabar semuanya teman-teman? Luar biasa ya. Hari ini kita masih di bulan apa nih? September. Iya. Yang tahu masih temanya adalah As for me and my house. Masih dalam tema sama, yaitu dalam 2 minggu kemarin kita belajar mengenai komitmen dari Joshua, di mana dia berkata kepada orang-orang Israel bahwa as for me and my house, I will serve the Lord, and the family will serve the Lord. So kita akan mulai lagi pembacaan kita, yaitu di Kisah Para Rasul ya. Kita dikatakan, mari saya undang teman-teman untuk kita baca. Mungkin saya yang pria baca yang ayat ganjil dan yang wanita baca yang genap. 1, 2, dan 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan benar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Oke, amin. Bahwa ini adalah lanjutan kisah ya dari kisah dari Paulus dan Silas. Masih ingat beberapa, bulan lalu kita sampai kisah terakhir Paulus, di mana dia pergi bersama-sama dengan Markus yang akhirnya stop di tengah jalan, dan Barnabas. Jadi Paulus dan Barnabas kembali dalam perjalanannya yang pertama. Dan di sana kalau nggak salah terakhir saya katakan bahwa terjadi pertentangan antara Paulus dengan Barnabas, di mana Barnabas mau membawa keponakannya yang bernama Markus, sedangkan Paulus bilang enggak, dia itu enggak komit gitu. Oleh karena itu Paulus berangkat bersama dengan Silas, dan kali ini mereka melanjutkan perjalanan yang kedua, yaitu the second missionary journey, yaitu dimulai dari Antiok. Kalau kalian bisa lihat, kemudian dia sampailah ke Iconium dan Listra, yang adanya mungkin ini enggak di anyway ini di sini ya. Jadi dia di sana dia bertemu dengan seorang yang bernama Timothy. Kalau kalian baca Kisah Para Rasul 16 ini, kalian bisa
belajar bahwa dia bertemu dengan seorang yang bernama Timothy. Dan kemudian Timothy diajaklah oleh mereka, kemudian berlayarlah sampai ke, sebenarnya awalnya mereka mau menuju yang namanya Misia dan Bitinia, tapi Roh Kudus melarang mereka. Itu ditulis di Kisah Para Rasul. Roh Kudus melarang dan mereka akhirnya sampai ke Troas, yaitu di ujung yang karena ada orang dari Masedonia yang berdoa dan berharap agar Paulus bisa ke Masedonia, sehingga akhirnya dia sampailah ke Filipi, di mana dia kemudian bertemu dengan, kalau dalam minggu lalu, Lydia dan juga si kepala penjara ini. Nah, dalam kisah ini Kisah Para Rasul 16 ini kita belajar bahwa ada 2 keluarga yang diselamatkan. Yaitu yang pertama adalah Lydia. Dikatakan bahwa seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan, ia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Katakan bersama seisi rumahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga bahwa ketika dari kepala penjara ini dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke, so di dalam kisah ini kita belajar ada 2 keluarga, semua dibaptis seisi rumahnya. Nah, hari ini kadang-kadang kita mau sering mendengar ya, oh kalau satu orang selamat, seluruh isi keluarga diselamatkan. Nah, kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang agak dipelesetkan atau disalah mengerti. Bahwa oh kalau satu orang selamat, satu keluarga otomatis mendapatkan keselamatan itu. Enggak begitu ya, maksudnya kita nggak percaya bahwa satu orang selamat, keselamatan itu menjadi nular istilahnya, seperti COVID ya, satu orang semuanya, enggak. Tapi bukan berarti bahwa enggak ada kemungkinan satu keluarga bisa selamat, bisa. Karena tugas seorang yang sudah selamat itu bisa menjadi dampak, menjadi garam dan terang di dalam keluarga itu. Karena keselamatan yang kita percaya adalah karena apa? Karena iman, karena percaya kepada Tuhan Yesus kita selamat gitu. Nah, ini yang harus kita pegang dulu, bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang sifatnya individual dan bukan seperti warisan atau bagi, ya kan? Nah, itulah makanya sharing saya hari ini adalah judul dengan Priceless Legacy, atau kalau bahasa Indonesia adalah warisan yang tidak ternilai. Oke, Priceless Legacy. Bahwa kalau kita bicara tentang warisan, tentunya kita berpikir mengenai apa? Duit, harta, ya kan? Uang, tanah, apalagi ya emas, ya kan? Bahkan kalau sekarang udah Bitcoin kali ya. Nah, itu adalah sesuatu yang yang lumrah di dalam duniawi ini. Akan tetapi kita mau belajar, banyak orang kan maksudnya bilang, oh dia itu kaya banget, warisannya gak akan habis deh 7 turunan gitu ya. Nah tapi kadang-kadang benerkah gitu, ada orang yang warisannya tuh gak akan habis? Saya rasa enggak juga gitu. Saya sering melihat kadang-kadang ada banyak story ya, bahwa seorang ketika keluarganya, ayahnya meninggal, anaknya karena tidak dididik dengan baik, berfoya-foya sehingga harta pun habis gitu, karena anak itu nggak dididik dengan benar. Nah hari ini kita juga mau belajar bahwa bagaimana kita bisa menjaga, ya kan, warisan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu. Dikatakan pertama-tama adalah harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Bahwa kadang-kadang kita nggak menghargai sesuatu yang kita dapatkan secara cuma-cuma. Secara yang sesuatu, contohnya adalah misalkan kalau saya memberikan sesuatu barang kepada orang tersebut, atau barang tersebut saya dapatkan dengan gratis gitu. Tentunya saya akan memperlakukan barang itu
nggak sespesial dengan ketika saya harus kerja keras, harus nyicil, ya kan, sampai saya bisa membeli barang yang saya impikan. Benar gak? Kalau sesuatu yang barangnya sifatnya murahan, mungkin barang $1 $2 hilang, ya udah nggak apa, beli lagi gitu. Tetapi kalau kita tahu ini barang harganya mahal, kita kerja keras untuk itu, tentunya kita akan sayang banget, ya kan? Dan orang yang bekerja dengan keras, mereka tahu bahwa dia butuh perjuangan. Yang saya mau sampaikan adalah kita butuh menghargai perjuangan seseorang, istilahnya. Bahwa mencari warisan itu adalah memang orang kerja gitu ya, maksudnya orang tua kalian kerja. Kadang-kadang kita sembarangan make gitu, seperti nyari duit itu gampang istilahnya, ya kan. Padahal perjuangan itu bagi orang itu susah, bagi orang tua itu sangat susah. Tapi kalau kita mengerti, terutama anak-anak muda ya, kalau kita sudah mengerti kalau cari duit itu susah, tentunya kalian pasti akan menghargai banget. Bener gak? Siapa yang jujur aja, ya kan? Saya masih ingat dulu saya sekolah, ya kan, waktu sebelum kuliah saya nggak kerja, maksudnya ya duit tentu dari orang tua, nggak ngerti ya. Tapi begitu saya sampai kuliah di Amerika, pengen juga nih, saya pengen nih kerja gitu kan, pengen pengen punya uang jajan sendiri lah, cari-cari kerjaan, akhirnya nggak dapet ya, maunya carinya yang enak kan, carinya di komputer lab, di library yang tempatnya adem, ada AC, enggak. Akhirnya pekerjaan pertama yang saya dapat adalah di maintenance department, di mana ini di universitas ya. Jadi saya harus membersihkan yang namanya ketika waktu itu musim gugur, jadi banyak daun rontok. Jadi tugas saya adalah seperti tukang sampah, bawa sapu, harus kerek daun dan ngumpulin itu, ya kan, masukin ke tong sampah. Wah, itu dengan cuaca yang ya seperti kayak gini loh, cuacanya nggak menentu, ya kan. Nah itu saya baru sadar, wah ternyata untuk mencari, waktu itu 1 jam $5. Untuk mencari $5 itu susah banget ya. Tetapi ketika kita mengetahui, wah cari $5 ini susah, sehingga saya spend $5 pun mikir-mikir akhirnya, worth it gak ya gitu ya. Nah inilah yang mau disampaikan adalah kalau kita mengerti perjuangan seseorang, terutama orang yang memulai dari nol. Saya sering bertemu orang yang kerjanya dari nol, kemudian sampai sekarang kalau bisa sukses, dia mengerti dengan benar bahwa uang itu susah dan perjuangannya harus di-appreciate. Oleh karena itu, apa yang mau saya sampaikan pada ini, Pak, kita harus mengajarkan juga bahwa apa yang mau kita wariskan itu bukanlah hanya sesuatu, bukanlah hanya harta yang kita mewariskan, tetapi kita mau bahwa sesuatu yang kita wariskan itu agar bisa bertahan lama. Paham ya? Dikatakan di sini, legacy is not leaving something for people, it's leaving something in people. Kalau kita leave something for people, itu saya berani yakin itu akan habis. Tapi kalau kita leave something in people, orang itu bisa menjaganya, orang itu mengerti untuk merawatnya, bahkan menambahkannya. Sebagai contoh, kalau misalkan kita punya uang, mana yang kalian pilih? Misalkan kita punya uang $1 juta gitu ya, wah kalau punya $1 juta ya gitu. Kemudian saya mau kasih ke anak saya contoh. Kemudian 5 tahun habis karena dia nggak mengerti cara manage, mengelola. Oke? Atau option kedua adalah saya hanya punya 10.000, saya berikan ini uang 10.000. Tapi di dalam 5 tahun atau 10 tahun uang itu dia kelola menjadi 100.000 atau $1 juta. Kira-kira mana yang kita mau pilih? Option 2, tentunya option 2. Karena apa yang kita mau tinggalkan kepada anak-anak itu atau kepada orang lain agar mereka bisa memanage, mengelolanya.
Oke? Ada perumpamaan adalah you give a man a fish and he will eat for a day, but you teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Oke? So kita harus mengajar anak-anak kita atau semua orang bahwa ini adalah konsep yang kita harus pegang. Nah, melanjutkan ini sebagai opening, melanjutkan dari kisah Joshua dalam sharing 2 minggu lalu. Kalian tahu gak the book of Joshua itu adalah the book of inheritance, the book of legacy. Di mana di dalam book of Joshua itu ada 43 kata mengenai inheritance, mengenai warisan. Kalau kita baca di book of Joshua, dari yang pasal 1 sampai 12 itu berbicara mengenai perjuangan mereka, perjuangan Joshua untuk masuk ke tanah Kanaan, di mana dia menyeberangi sungai Jericho dan akhirnya sungai Jordan dan akhirnya tembok Jericho jatuh, runtuh ya. Nah, kemudian setelah itu Joshua dengan orang-orang Israel ini kemudian mulai menaklukkan kota demi kota, karena kota-kota itu tanah Kanaan itu ada dijanjikan oleh Tuhan. Jadi dia mulai menaklukkan dan ketika dia menaklukkan, Joshua mulai membagi-bagikan. Oke, sekarang saatnya saya bagiin warisan kepada 12 tribe of Israel. Kamu dapat wilayah sini, kamu dapat wilayah ini. Nah, inilah disebut oleh komentator, this is the book of inheritance, the book of warisan gitu istilahnya. Nah, kita tahu flashback dulu ya bahwa Tuhan itu sudah menjanjikan kepada Abraham. Sebelum dia mempunyai keturunan, Tuhan menjanjikan bahwa inilah tanah yang akan kuberikan kepada kamu, kan? Lihat dari pandanglah sekelilingmu dari tempat kamu berdiri ke timur, barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Inilah janji Tuhan kepada Abraham dan itu berlaku untuk keturunannya. Dikatakan bahwa aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dihitung juga. Oke, nah kalau kita lanjut lagi bahwa kita belajar the first generation of Abraham itu nggak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Masih ingat ya, the first generation itu nggak ada kecuali si Joshua dan Caleb. Kenapa? Karena the first generation mereka masih memikirkan mengenai Mesir, ya kan? Hidup yang lama. The second generation mereka baru masuk ke tanah perjanjian ini, tanah Kanaan. Nah, lanjut adalah kemudian ketika Joshua memberikan warisan ini, dibilang ini adalah warisan yang sudah Tuhan janjikan. Sekarang saya sudah memberikan kepada kalian. Tugas kalian cuma satu, yaitu ketika kalian sudah menaklukkan kota itu, haruslah kalian usir semua orang-orang Kanaan yang ada di kota itu. Jangan sampai mereka tinggal di sana. Jadi ketika kamu sudah menaklukkan kota itu, harus diusir semua. Itu ada satu tugas yang diberikan oleh Joshua kepada masing-masing tribe itu. Usir gitu. Nah, akan tetapi kalau kita belajar dari kitab Hakim-Hakim, seluruh dari tribe ini nggak ada satupun yang berhasil mengusir orang-orang Kanaan ini. Mereka membiarkannya. Ketika mereka sudah masuk ke dalam kota itu, mereka kemudian membiarkan. Ya udah, biarkan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kemudian terbawa pengaruh dari orang Kanaan ini. Dan orang Kanaan ini menjadi mereka menjadi menyembah dewa-dewa orang Kanaan ini. Sehingga terjadilah penyembahan Baalai. Padahal kita baru belajar bahwa Joshua sudah bertanya kepada dia, apakah kamu siap untuk serve God? Dia bilang, iya kami siap gitu. Tetapi itulah yang menjadi kenyataannya. Nah, kita belajar bahwa mengapa ada perjanjian lama, mengapa ada story ini. Karena tentunya ada benang merah. Ingat ya, kalau kita belajar perjanjian baru dan perjanjian itu ada benang merahnya, ada ini. Jadi benang merah apa yang bisa kita tarik dari kisah ini? Nah, bahwa kita juga dijanjikan hal yang sama oleh Tuhan Yesus. Bahwa dikatakan
Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Come, you who are blessed by my Father. Inherit." Oke, katakan kanan kiri, inherit. Inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. Kalian siap untuk inherit? Oke, kemudian di ayat Hebrew 9 ayat 15 pun dengan karena ia adalah peran pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. That is why he is the one who mediates a new covenant between God and people. Ingat ya, sharing Jack minggu lalu, the mediator. Dia mediator between God and the people, and so all who are called can receive an eternal inheritance God has promised them. Lihat, kemudian dikatakan, now when someone leaves a will, it is necessary to prove that the person who made it is dead. The will goes into effect only after the person's death. While the person who made it still alive, the will cannot be put into effect. So the inheritance is already put in effect karena Yesus telah mati di kayu salib. Paham ya? The benang merahnya. Nah, hari ini kita mau bahas 3 poin. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang-orang Joshua dan orang Israel ini. Yang pertama adalah we need to drive out the Canaanites. Bahwa orang-orang Israel itu diberitakan satu tugas. Ketika kamu sudah saya berikan kota demi kota, yang perlu kamu lihat lakukan adalah drive out the Canaanites. Jangan hidup bersama dengan mereka. Karena apa yang mereka lakukan bisa menjadi bad influence kepada orang-orang itu. Ya kan? Hal yang simple, yang tugas yang dilakukan adalah untuk drive out. Nah, kadang-kadang itu adalah yang harus kita pertanyakan, siapakah the Canaanites in our life now gitu. Yaitu tentunya adalah the desires, the sins, ya kan? Bahkan pergaulan-pergaulan buruk kita gitu, ya kan? Kepada siapa kita bergaul, there is our Canaanites. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang benar, tentu hidup kita akan benar. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, yang mungkin hari Minggu nggak ke gereja, tentunya sekali dua kali kita akan terbawa arus dan akhirnya kita, apalagi kalau dia gosok, ngapain bro ke gereja ya kan, mendingan kita kemana gitu. Akhirnya kita akan terbawa arus. Nah, kenalilah your Canaanites saat ini, ya kan? Dikatakan never underestimate the influence of the people you have allowed in your life. Katakan coba, baca 1, 2, 3. Never underestimate siapa yang you allow to be your influence. Mungkin sekali dua kali kamu bisa bilang, oh enggak, saya strong gitu ya. But one day kita akan jatuh. Oke? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dikatakan. So, first is we need to be aware of our Canaanites. Drive out. Pesan Tuhan itu satu kepada orang-orang Israel ini. Kenapa Tuhan bilang biarkan mereka? Enggak. Drive out them because mereka memiliki kebiasaan yang buruk. Amin. Yang kedua adalah, poin yang kedua adalah appreciate the process. Katakan ke kanan kiri, appreciate the process. Bahwa kita harus appreciate proses.
apa yang dikerjakan oleh orang lain. Seperti yang tadi kayak pembukaan saya bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita ketika mereka bekerja memberikan kita sesuatu. Itu sesuatu yang berat, butuh perjuangan, ya kan? Mereka bekerja keras. Kalau kita nggak appreciate, ya itu kita wasting, ya kan? Kalau contoh di Wellington, air gratis. Wah, siapa yang tadi kayak saya dengar satu rumah cuci mobil ya. Asik ya, kagak bayar. Coba bayangkan kalau bayar. Wah, nyucinya kayaknya nyemprotnya kayak kadang-kadang ya kan saya lihat muter aja apa itu ketika lawn. Wah, kayaknya asik aja nyalain. Tapi kalau misalkan udah mulai bayar kayaknya mulai ntar tunggu hujan lah gitu ya. Apa yang gratis itu biasanya kita nggak menghargai, bener gak? Kalau lagi yang pakai elektrik kiwi siapa? Iya, giliran lagi free 1 hour, woi semua nyala men gitu kan, kagak peduli gitu kan. Kita harus belajar bahwa semua yang gratis pun apapun kita harus belajar menghargai. Ketika kita makanan contoh, kadang-kadang orang nggak menghargai makanan kalau dia belum mengerti gitu ya. Wah ini cara bikinnya sulit gitu ya kadang-kadang. Ini nggak enak, nggak makan lah gitu. Tapi kalau kita sudah menghargai, ini bikinnya susah gitu kan. Wah tentunya kita menghargai dengan benar gitu. Nah demikian juga halnya dengan keselamatan itu sendiri. Keselamatan itu adalah sesuatu yang memang free. Ya kan? Dia bilang, hanya dengan percaya kamu mendapatkan keselamatan itu. Wah nggak perlu bayar apa-apa, enggak. Dengan percaya kamu selamat. Wah orang pasti, siapa yang mau selamat? Saya mau. Free gitu kan. Akan tapi kita nggak ngerti bahwa sebenarnya itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bukan oleh kita tetapi oleh Tuhan Yesus. Ya kan? John 3:16, karena begitu besar kasih karunia Tuhan bahwa ia telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Sehingga kita yang seharusnya binasa menjadi selamat. Ketika Yesus datang ke dunia ini, ya kan, dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Hati-hati dengan pelajaran-pelajaran yang sesat bahwa dia itu Tuhan, dia bukan manusia. Jadi dia nggak mengalami yang namanya penderitaan. No, dia mengalami benar penderitaan yang ada di dunia ini. Oke, contoh banyak ayat bilang, Tuhan Yesus lapar, Tuhan Yesus marah. Itu adalah kondisi manusia. Kemudian di ayat yang Lukas 22 ayat 40 dia kan, ia sangat ketakutan dan ia makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang berteteskan ke tanah. Bahwa di sini dikatakan dia mengalami proses yang namanya adalah hematidrosis, di mana proses hematidrosis ini hanya terjadi ketika orang yang mengalami ketakutan dan stres yang sangat luar biasa. Ada yang pernah mengalami ini? Nggak ada gitu ya kan. Itu butuh sesuatu yang benar-benar stres dan ketakutan yang ini dialami oleh Tuhan Yesus itu. Dan kita harus mengerti penderitaan Tuhan Yesus. Dia mengalami yang namanya penganiayaan fisik, ya kan? Dia diludahi, ditinju, dipukul, diberi mahkota duri, dicambuk, flogging. Mungkin yang sudah ngambil kelas KAM, ya kan, kalian belajar. Mereka Yesus dicambuk dengan bukannya cambuk pakai cambuk biasa, cat9 gitu ya. Maksudnya ada cakar yang berisi seperti cakar yang ketika dicambuk itu mencabik dagingnya, istilahnya. Kalau kalian menonton, nggak usah jauh-jauh, menonton aja Passion of the Christ. Mengerikan nggak? Saya rasa mengerikan sekali. Nah, itulah yang Yesus terima, ya kan? Bahkan dia menolak gitu ya, dia menolak untuk minum anggur bercampur mir. Karena pada saat itu anggur bercampur mir adalah sesuatu yang membuat orang itu menjadi high gitu kan. Kalau orang yang lagi stres,
Udahlah, mabuk-mabukan gitu, yang penting stres gue hilang dulu sesaat. Dan inilah yang di-offer oleh orang-orang. Udah, kamu memang harus disalibkan, kamu minum aja anggur dengan mir. Biar kamu itu bisa nggak sadar gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, saya nggak mau menerima ini. Saya mau benar-benar menderita. Saya mau benar-benar dengan sukarela menebus dosa manusia. Oke? Dia juga mengalami banyak penderitaan lain, penderitaan batin seperti dikhianati oleh Yudas, disangkali oleh Petrus, ya kan? Ditelanjangi pada saat dia disalib. Semua penderitaan itu kita harus sadar dan mengerti bahwa itu Tuhan lakukan hanya untuk satu, menebus dosa kita. Supaya kita yang seharusnya binasa menjadi selamat. Oke? Tuhan tuh membayar harga yang mahal, Tuhan Yesus. Bukan dia membayar untuk menunjukkan kepada kita bahwa I've done it. So now kamu juga bisa mencontoh dia. Kita harus bisa mencontoh dia. Jesus Christ did not suffer so that you would not suffer. He suffered so that we also know how to. Katakan, 1, 2, 3. Bahwa Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwa aku telah done it. Aku datang ke dunia ini dan aku tidak berdosa. Ya kan? Dia sudah melakukan itu semua dan dia mau bahwa kita semua mencontoh dia. Bahwa kalau kita mengalami suffering, Tuhan bilang, aku sudah melakukan, aku sudah mengalami itu semua. Di Filipi dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. For you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for Him. So untuk kita bisa mengapresiasi yang namanya salvation, inheritance itu, we need to understand the process. Kalau kita understand the process, kita nggak akan menyia-nyiakannya. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah we need to be a living proof. Sudah saya sharing beberapa kali bahwa apa yang kita lakukan itu akan dilihat oleh orang lain. Orang lain melihat kita. Bahwa kita ketika kita percaya kepada Tuhan, kalau sungguh-sungguh kita harus mengalami yang namanya perubahan. Ketika kepala penjara ini melihat Paul dan Silas, mereka ketika habis gempa bumi, mereka masih ada di dalam penjara. Meskipun orang itu bisa gak kabur? Bisa. Paul dan Silas kalau dia bilang saya mau meninggalkan, bisa. Tapi kepala penjara melihat, loh dia sudah panik kan tadi dikatakan, dia sudah hampir mau bunuh diri karena itu adalah hukuman bagi orang-orang penjaga penjara. Ketika mereka gagal, maka mereka harus menerima hukuman mati itu. Tapi ketika dia melihat, loh kok ini Paul dan Silas masih ada di sini. Makanya dia langsung, dan kita baca sebelumnya lah, Paul dan Silas itu ketika di penjara, dia gak mengeluh. Dia cuma hanya kerjanya nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Sehingga kepala penjara bertanya, apa yang harus saya perbuat? Supaya saya selamat. Nah demikian juga Timotius ini. Dia itu dikenal baik oleh saudara-saudaranya. By the believers dikatakan di Listra dan Iconium. Sehingga mereka merekomen Timothy ini untuk join Paul dan Silas. Dari dua ini kita bisa melihat bahwa dari kisah Timothy bahwa dia itu dibesarkan oleh mamanya dan neneknya. Yaitu Lois dan Eunice. Dari kecil dikatakan, you have been taught a holy scripture from the childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Jesus Christ. So, sebagai orang percaya, kita perlu yang namanya living the proof. Kita harus menjadi bukti bahwa kita itu adalah orang percaya. Sehingga orang lain yang melihat kita, mereka bisa melihat, wah ini benar-benar orang percaya. Oke? And when we talk about legacy, kita harus pass it on.
Warisan itu adalah sesuatu yang kita pass on, bukan, ya kan? Nah, yang namanya warisan atau inheritance tentunya kita udah pegang, kita akan meneruskan kepada orang lain. Dan inilah yang harus kita pass it on. Bahwa kita harus hidup setiap hari untuk menjadi orang Kristen, tapi kita harus mengajarkannya kepada anak dan cucu kita. Kita harus hidupi itu di dalam kehidupan kita. Kalau harus mengasihi Tuhan, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Get them inside of you and then get them inside your children. Okay? So legacy is not what you pass to the people, but what you give in the people. Apa yang kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita dan di dalam hati orang-orang yang lain. Kita harus ajarkan turun-temurun. Legacy is not what you have achieved, but what you set in motion. Oke? Bahwa kita mungkin pada saat ini bisa memiliki sesuatu, tetapi kita harus make sure bahwa anak kita, cucu kita, keturunan-keturunan berikutnya harus menjaga legacy yang kita berikan itu. Baik itu keselamatan ataupun mengenai apapun yang kita miliki. Mereka harus kita ajarkan supaya mereka bisa memiliki the legacy itu lagi. Bukan hanya di stop di kita. Oke? Saya akan closing dengan kisah dari research yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Winship. Dia Studi dia adalah kepada satu orang yang bernama Jonathan Edwards. Yaitu Jonathan Edwards itu adalah seorang pendeta. Nah, dia melihat lineage dari Jonathan Edwards ini. Dia memiliki 11 orang anak Jonathan ini, dan kemudian dari keturunan Jonathan ini dihasilkan 13 college president. 65 college professor, 75 military officers, 80 public servants, 60 authors, 60 doctors, 30 hakim, 100 pastors, 100 lawyers, dan 3 orang senators, dan 1 orang vice president. Sedangkan di zaman yang sama ketika Jonathan Edwards hiduplah seorang yang bernama Max Jukes. Dia bukan seorang yang percaya, dan keturunan-keturunannya itu dilihat juga. Dan keturunan dia adalah 150 orang, seorang kriminal, 7 murderers, 190 prostitutes, 100 plus drunks. So, Jonathan Edwards, dia mengejarkan the legacy to believe in God. Dia menanamkan bahwa inilah yang harus kalian follow. Follow Jesus. Legacy inheritance itu bukan hanya berbicara mengenai soal material aja, tetapi berbicara mengenai the spiritual. Spiritual, kekayaan spiritual. Apa yang kita tanamkan kepada anak cucu kita itu memiliki efek. 7 turunan, bahkan lebih di sini kan. Turunan demi turunan demi turunan itu kita bisa berikan kepada anak cucu kita. Kalau kita belajar bahwa carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Mungkin kita sebagai orang tua kita mungkin worry so much ya. Kita, wah saya mencari harta biar nanti saya bisa menurunkan kepada anak cucu kita. Tapi sebenarnya hal yang paling terutama adalah kita menanamkan yang namanya
firman Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam anak-anak ini. Sehingga ketika mereka sudah memiliki yang namanya wisdom, apapun yang mereka lakukan pasti berhasil. Amin. Bagaimana kita mau raise our child? Sekali lagi, it depends on you guys, ya kan? Kita bisa raise dengan normal atau kita mau mengajar anak-anak kita dengan baik. Bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. What kind of legacy you want to inherit to your child, to your family, it's up to you. Amin. But as for me and my house, we will serve God. Amin. Mari saya undang berdiri. As for me, as for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us, that's why. Great is your unfailing love. Mari kita dari verse. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, it is us as why. Great is your unfailing love. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami datang ke dalam hadirat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mendengar firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa memberikan inheritance yang terbaik ya Tuhan, seperti yang telah Kau janjikan juga kepada kami ya Tuhan. Janji-Mu itu ya Tuhan bukan cuma untuk para kami ya Tuhan, tetapi para anak kami dan cucu kami dan seluruh keturunan-keturunan kami juga ya Tuhan. Bahwa bagi setiap orang percaya ya Tuhan, bahwa kami akan menerima kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan. Ajar kami sekali lagi ya Tuhan untuk bisa drive out the Canaanites between us ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengerti atas karya-Mu di kayu salib ya Tuhan, atas pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, untuk menebus dosa kami semua ya Tuhan. Ajar kami sekali lagi Tuhan untuk bisa hidup sebagai the proof of living ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Jika pada hari ini Kau telah mendengar firman dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan berkatilah Engkau waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu di dalam lumbumu, di dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang Kau kerjakan selalu berhasil. Terima kasih Bapa untuk semuanya Tuhan. Kami sekali lagi ya Tuhan mau datang ke dalam hadirat-Mu, mengucap syukur ya Tuhan untuk segalanya ya Tuhan. Ya Bapak, kami pada saat ini mau bersatu hati untuk berdoa untuk kota Wellington ya Tuhan. Supaya terus tutup bungkus ya Tuhan kota ini ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan melalui kehidupan kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi garam dan terang ya Tuhan di kota ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan, untuk Prime Minister Jacinda ya Tuhan. Kau yang terus berikan hikmat-Mu kepada dia ya Tuhan, dan juga pemerintahan dari atas sampai bayang bawah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus jaga negara ini Tuhan, biarlah Kau perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan untuk negara ini Tuhan. Dan juga berdoa untuk teman-teman kami
keluarga kami ya Tuhan, hamba Tuhan, sanak saudara kami dan orang percaya Tuhan, Kau yang terus jaga mereka ya juga Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk teman kami Kahani yang bisa datang bersama-sama beribadah ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan adalah kasih karunia anugerah-Mu ya Tuhan, yang melimpah ya Tuhan untuk Kahani ya Tuhan. Biar dia terus bisa semangat terus ya Tuhan, biar terus ya Tuhan bisa memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, dimanapun dia berada ya Bapa. Engkau yang terus jaga dia ya Tuhan. Kami berdoa untuk hasil kesehatannya Tuhan yang sempurna ya Tuhan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk fellowship kami ya Bapa. Engkau yang tutup bungkus ya Tuhan, biar fellowship kami bisa berbuah ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk makanan yang akan kami makan ya Tuhan, biar menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Hari ini silakan duduk. Hari ini kita mau membagikan sertifikat ya, yang